Halo Tribers. Tribers. Kembali lagi dengan saya Orka dan seperti biasa di konten Tripod Trips Gym Podcast. Trip Gym Podcast kali ini spesial karena kita kedatangan tamu yang sudah biasa ada di sini. udah bosen kayaknya. Muka kita lagi. 4L. Lo lagi. Jadi ya kalau kalian mungkin kalau mau request undang bintang tamu, undang dong salah satu member yang semangatnya paling apa kayak gitu. Kalian request undang dong Aderai. Nah, sini dulu uangnya. Iya, biayain ya. Iya. Aduh. Tangan saya masih sakit. Tangan saya sakit. Kemarin kan abis ngomongin tentang otot biceps sama tricep. Terus ada kan videonya di YouTube Trip Gym. Saya habis latihan kemarin. Wih, udah langsung dipraktekin. Langsung dipraktekin. Pakai apa? Pakai aqua juga enggak? Enggak lah. Karena itu lumayan enggak kerasa ya. Mungkin buat pemula oke. Berarti bukan pemula ya? Iya, lumayan lah, menengah. Udah punya diet ya. Gitu. Dan saya masih bingung nih, besok saya kalau nggak salah ingin latihan bahu. Saya lagi pengen berlatihan bahu nih. Cuman saya masih bingung itu saya kan biar lebih jelas otot bahu itu ada berapa sih, apa aja sih gitu. Kayak itu mungkin pertanyaan pertama, ada berapa dan apa saja otot bahu? Dari siapa yang mau jawab? Saya pilih ya. Boleh. Kamu. Aduh, tangan saya nggak sopan. Ya bahu depan mungkin. Oke, bahu depan. Apa namanya? Anterior. Ya. Terus belakang. Apa sih namanya? Posterior. Terus samping. Lateral deltoid. Deltoid. Susah ngomongnya. Udah sumbang ya. Udah sumbang banget gitu ya. Udah lama di Subang. Oke, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Jadi gimana? Indonesia aja lah. Jadi Apa aja? otot bahu itu kan dibagi atas 3 kepala. Tiga. Itu ada kepala depan, sama samping, juga belakang. Depan, samping, belakang. Oke. Kalau depan kita pakai bahasa ya sedikit agak Bahasa anak Yunani fitness ya. bahasa fitness lah ya. Kalau untuk depan sendiri itu disebutnya deltoid anterior. Sedangkan untuk sampingnya deltoid lateral. Nah, sedangkan untuk yang belakangnya apa tante? Posterior. Gitu. Oke. Jadi ada 3 kepala nih di bahu nih. Oke, saya sudah punya bayangan nih sekarang. Oke, tadi bahu depan, anterior. Iya. Iya, oke. Salah satu contoh latihan. Bentar dulu. Posisinya di mana? Saya pengen tahu. Bahu depan. Sini nih. Oh, di situ. Iya ini. Bagian situ. Untuk cara melatih otot depan, salah satu gerakannya apa aja? Kayak itu shoulder press pertama. Oke, Misalkan shoulder press. iya kan ini Ya, itu fokus di bisa. depannya. Shoulder press. Gitu. Jadi tergantung sih kita misalkan kita mau pakai mesin, apa kita mau pakai dumbbell, apa mau pakai barbel. Cuma kalau kita bicara familiar lah ya, biasa umum orang ngelakuin itu biasanya pakai dumbbell. Iya, pakai dumbbell. Gitu. Kalau kita bicara untuk bahu depan biasanya pakai round dumbbell. Gitu. Front press. Iya, yang front raise itu yang ke depan. Oh, yang gini ya. Iya nih. Ini cukup sempit ya. Saya kalau nyontohin nabrak nih. Ntar ketahuan cok ini. Iya. Biasa umumnya kan gitu, ada yang pakai dumbbell, ada yang pakai barbel. Ada itu mungkin pakai band juga bisa. Iya. Diinjak bandnya di. Bisa pakai kabel juga bisa. Iya. Oke. Pokoknya itu variasi-variasinya aja. Intinya gerakannya ke depan gitu. Oke. Front Depan. Iya, ingetnya gitu aja. Oke, mungkin nanti kalau saya dapat latihan yang ada namanya frontnya mungkin saya bisa fokuskan ke sini. Depan. Iya. Bagian depan. Iya, bagian depan. Sekarang bagian samping. Bagian samping Lateral. cara melatihnya.
Gimana? Kayak lateral Lateral rise rise, juga kan kita lateral ngelatih rise, samping juga. Oke. Nah, itu Babas. Apa? Iya, laterais. Biasanya favoritnya kalau Iya, Oh, favorit. Gitu favorit. biasanya. Betul. Wih. favorit. Termasuk Langsung favorit ya. berarti dua ya. Berarti ininya Oh, ini dong. kuat siap. ya. Siap untuk bersandar. Waduh. Buat Pokoknya, disandarin. Iya, buat disandarin. Kuat lah pokoknya. sama pokok. Junen. Iya, Junen. Cuma masalahnya yang nyaderinnya siapa? Nah, itu. Ya itu kan tadi udah bilang Junen. Junen sama Agus. Akbar di mana? Oh, Akbar iya. Ya buat Akbar, maaf. Sudah ada yang lain. Junet ya. Junen ya. Iya. Iya, jadi emang kalau kita bicara untuk samping, lateral, Laterais. biasanya kita sama lah kayak tadi kita pakai contohnya pakai dumbbell aja. Betul. Kita bisa pakai ke samping. Oh, oke. Gitu. Lateral Entah samping. itu pakai kabel juga bisa. Pokoknya balik lagi kayak tadi variasinya juga banyak. Cuma yang umum biasanya orang pakai dumbbell. Dumbbell ya. Gerakannya pasti nyamping. Iya, bukan depan. Soalnya kalau ke depan Front itu. Front. Iya, Oke, itu pokoknya front. samping laterais gitu. Kalau depan Lateral. front. Iya, front. Pesawat. Tof. Oke. Yang terakhir. Apa ya? Tapi bukan terakhir di pembahasan kali Iya. ini. Iya. Kan tadi bilang ada 3. Iya, otot yang ketiga Sekarang ya. yang belakang. Bahu belakang. Iya. Cara melatihnya. Posterior gitu ya. Iya, posterior. Posterior. Cara melatihnya Rare apa sih? Dead fly ya? Iya. Dead fly, Yang itu gitu, bisa. yang kitanya Iya, rada bisa. nunduk gitu kan. Condong ke depan. gini. Iya, Iya. gini. Oh, gini. Iya. Ya bagiannya emang dia kayak semacam Bulat ya? kayak apa ya? Lebih mudah gambarannya itu kayak kumis itu ada di belakang. Iya, betul. Di bagian sini. Nyambung ya, di sini nyambung. Oke. Gitu. Emang dia sebenarnya antara pundak dan bahu itu kan hampir-hampir Mirip-mirip gimana ya? Susah bedanya ya. Itulah. Iya, Jadi emang ada ketika kita main untuk ke bahu bagian belakang itu pasti emang pundak kita juga bereaksi Iya. gitu. Cuma emang kita fokuskan untuk bahu belakang. belakang. Gitu. Ya contohnya kayak tadi, misalkan kita mau pakai dumbbell itu bisa kayak dead fly kayak gitu. Jadi posisinya agak Condong. condong, kita main. Nah, Oh, oke. Terus masalah gerakannya mau kita kadang kan ada yang masalahin gini tangannya ada yang betul. Ada yang diginiin, Gini. ada yang ada yang gini Nah, iya. terus gitu ada yang gini juga Betul. sebenarnya sih itu variasi tidak masalah. Kalau untuk pemula sih saran saya dia normal aja dulu. Normal aja. Nggak usah Normal, iya. kata-kata kita orang Pradadi Iya. nggak usah lomba cetak. Oke. Iya, betul. Gitu. Latihan aja dulu kayak gitu. Kalau emang udah Mahir udah gitu ya. terbiasa, udah mahir, baru kita main variasi. mungkin bosen ya kalau Iya. gerakan itu. Kalau bahasa Purwadadi ulah loba cetak. Nah, Bro. betul. Sensor. Dia yang kuber gitu ya. Nah, tadi segitu mungkin untuk latihan-latihannya, untuk bagian-bagian dari otot bahu. Nih, sekarang saya minta tipsnya dong. Mungkin saya takutnya ada salah atau apa, mungkin pada saat latihan gitu kan. Saya minta tips untuk latihan otot bahu, apa aja tipsnya? Kalau misalkan kalau saya kasih tips nih ya, nanti teman-teman yang lain bisa nambahin kalau emang ada yang kurang. Kalau buat saya sendiri pribadi, yang pertama emang yang namanya peregangan, pemanasan itu perlu gitu. Karena emang yang namanya pemanasan itu ya kita bicaranya memaksimalkan latihan, meminimalisir cedera. Itu tujuannya gitu. Nah, terus yang kedua mungkin teknik latihannya gitu. Jadi emang kita harus benar-benar menguasai teknik latihannya. Karena apa? Takutnya kan kita capek tapi hasilnya nggak ada. Takutnya kan kayak gitu. Makanya perlu teknik gitu. Ya solusinya kalau nggak sharing ke temen atau misalkan YouTube kayak gitulah banyak. Iya.
kita bisa langsung ke tempat fitness dan ada trainer, kita bisa tanya langsung gitu ya. Takutnya kan kita salah juga kalau misalkan cedera, kita juga yang rugi. Iya. Gitu. Terus paling Babas ada tambahan? Paling bebannya disesuaikan mungkin ya. Ya itu. Ya, soalnya kan kalau kita terlalu berat ya nantinya jadi beban ke kitanya juga gitu kan. Ngangkat nggak bisa gitu kan. Nggak kena gitu. Nah, iya. itu. Mungkin sama jangan sampai ego menguasai. Nah, itu ego. Kebanyakan kan ego gitu kan. Sama mungkin sama pernapasan gitu. Jadi kan harus seirama. Ketika kita ngangkat sama itu pernapasan tuh harus seirama. Nah, oke. Karena kalau menurut saya ini cukup rawan ya. Nah, rawan banget itu pokoknya. Karena emang sendi. Betul, sendi. Peluru ya. Peluru. Harus pemanasan dulu pertama. Nah, kan kalau kita bicara bahu nih, kita masih bahas tips juga ya. Kadang kan yang paling lemah itu samping. Nah, ada nih tips metode emang digunakan oleh fitness mania. Mantap. Kayak mancing ya. Bahwa emang seperti ini, memprioritaskan otot yang lemah terlebih dahulu. Gitu. Jadi priority principle. Gitu. Jadi emang memprioritaskan otot yang lemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memprioritaskan otot di mana tenaga kita sedang pertama kali dipakai gitu. Jadi nah kalau kita bahu bisa misalkan kita lemah di samping nih. Nah, kita ambil samping dulu. Jadi nggak ada masalah kok kalau misalkan kita bicara latihan, mau depan dulu mangga, mau samping dulu mangga, mau belakang dulu. Oropopo. Iya, oh iya. Kalau tidur boleh. Itu latihan lah. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Semuanya boleh. Silakan. Oke. Yang penting kayak tadi pemanasan jangan lupa. Terus tadi apa lagi? Beban. Sesuaikan teknik latihan. Sama pernapasan mungkin. Atur pola pernapasan. Nah, takutnya masih ada yang bingung pernapasannya gimana. Pada di mana ketika posisi beban terberat gitu. Misalkan contoh ketika di atas. Gitu. Terus lakukan pelan, jangan ngebut. Iya, lagi ngapain tuh ngebut. Nanti kalau kayak gini disangkanya kita mau manggil tukang ojek. Iya, betul. Gitu. Pelan aja. Jangan terburu-buru, terus tahan di puncak gerakan. Naik, tahan di puncak gerakan, turun. Begitu. Perlahan. Oke. Saya kan mungkin nanti latihan otot bahu akan ada jadi berkembang nih otot bahu. Pastinya. Kembang biak. Iya, kembang biak. Ototnya berkembang biak kok banyak. Banyak dong jadinya. Nah, bentar. Sebenarnya fungsi dari otot bahu itu, keuntungan saya untuk melatih bahu itu apa aja, Bastian? Ya bisa buat keseharian ya. Bahu bisa kita ya buat aktivitas gitu kan keseharian, ngangkat galon atau aktivitas apa itu kan. Oke, ya bisa ya. 4 galonnya 3 ya. Galon harus gini kan. Barang-barang mungkin gitu kan untuk aktivitas keseharian itu. Nimang gede bayi, nimang pacar gitu. Bisa itu. Itu bahu depan. Bahu depan itu benar. Bisa. Udah apa guys? Oke, jangan terlalu dalam. Ntar enak. Terus kan ke postur tubuh juga kan. Jadi kan kita kalau lihat orang nih kalau bahunya udah bidang kan, wih gagah nih gitu kan. Kan yang kita lihat pertama bukan ini dulu atau bukan perut dulu kan, biasanya ke daerah sini dulu kita ngelihatnya. Jadi agak lebar gitu badan kita. Jadi kesan gagahnya tuh dapet kalau dari sama ini paling ya kalau kita olahraga tuh kan kayak badminton atau basket atau volley kan kita
pakai ini juga kan. Otot bahu. Saya kebetulan cemesnya, wah, kena muka ya. Kenapa aja pokoknya. Asal kena bolanya nggak kena, mukanya yang kena. Iya. Atau mungkin itunya raketnya sampai bolong. Nah, bisa. Digunting. Sering ya digunting. Oke, jadi penting ya. Penting banget. Iya, saya juga anak basket sih, jadi nah, ya mungkin kerasa lah. Ngedorong-dorong bola kan butuh tenaga dari bahu juga kan. Ini buat rebut atau apa. Oke. Jadi kan tadi ada beberapa nih fungsinya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih untuk melatih otot bahu? Dari fungsi ini, bukan dari looks ya. Kalau dari looks mungkin udah ya oke lah, kelihatan bagus. Kalau mau looksnya bagus, latih otot bahu lu gitu kan. Tapi kalau dari function gitu, sebenarnya seberapa penting? Sangat pentingkah atau iya dilatih silahkan atau enggak juga? Enggak apa-apa gitu. Ya sebenarnya emang kalau kita bicara fungsi, emang dari dari bahu sendiri emang menentukan postur tubuh seseorang. Gitu. Termasuk yang emang kelihatan bungkuk gitu. Emang secara nggak langsung meskipun emang punggung yang harusnya kita latih, tapi dari bahu juga emang bisa gitu berpengaruh nanti. Terus yang pasti kan kalau kita bicara misalkan jadwal latihan nih, misalkan ada tangan, ada kaki, ada dada, ada punggung, masa iya bahu nggak ada kan gitu. Nantinya kan udah nggak simetris, nggak proporsional. Bahu dauhan gitu. Jadi nggak lucu juga. Oke. Jadi cukup penting lah. Iya, cukup penting banget. Karena emang termasuk otot besar juga. Iya, untuk cokot gitu. Halo, otot besar. Iya, otot besar. Ya, jadi segitu aja. Oke, mau dirangkum atau gimana? Boleh dirangkum? Kayaknya dari pertama kalau yang emang dengar ya. Kayaknya udah Oke, iya, dan videonya karena, juga iya, kita juga cukup singkat. Iya, rangkumin. Setidaknya poin-poin tertentu kita sampaikan buat teman-teman di rumah. Udah cukup jelas ya, maksudnya poin-poinnya udah. Karena emang durasi juga. Garis besarnya udah dapet. Iya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Tim kami juga pasti jawab. Kalau kalian yang mungkin berkecil hati, mungkin timnya kurang nih, atau mungkin timnya apa, timnya juga bertanya sama coach. jadi timnya nggak ada yang ini guys, dia kepalanya masih di sini juga gitu. Proses ya. Iya gitu. Oke. Segitu aja. Thank you for watching dan sampai jumpa di konten-konten lainnya. Dadah. Bye bye. Halo Tribers, terima kasih sudah nonton konten kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel Tribes Gym. Dan nantikan konten-konten yang lebih seru lainnya. Kata-kata motivasi dari saya, ketika kamu ingin berhenti, pikirkan tentang mengapa kamu memulainya. Dadah.